Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gazaners, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, baik di rumah, di luar rumah, ataupun nanti kita jika ketemu PTM selanjutnya ya. Baik, kali ini kita akan memasuki eh, pelajaran matematika tentang kecepatan. Sebelumnya kita sudah mempelajari terlebih dahulu tentang satuan jarak, satuan waktu, dan satuan kecepatan. Nah, kali ini kita saatnya memasuki tentang bagaimana mencari waktu dari suatu soal tentang kecepatan. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, di layar terlihat ini tentang berbagai macam alat transportasi yang memang mempunyai kecepatan ya, dengan kecepatan berbeda-beda. Ada yang paling cepat seperti misalkan pesawat terbang atau kereta api Shinkansen sini ya, ini pesawat terbang. Kalau pesawat terbang kemarin kita belajarnya apa satuannya? Knot ya. Kemudian ini apa namanya kereta api Shinkansen tercepat di dunia ya, ada di Jepang. Kemudian Formula F1 ya, kemudian MotoGP ini kendaraan-kendaraan yang memang melajunya sangat cepat ya. Dari beberapa satuan yang sudah kita pelajari, saatnya kita pakai satuan-satuan tersebut pada soal cerita atau soal tentang kecepatan. Nah, kali ini kita akan fokus di tentang kecepatan mencari waktu. Jadi kita fokus tentang mencari waktu nih Kak. Ada soal khusus mencari waktu. Ya, baik. Sebelum kita memasuki materi tentang kecepatan yaitu mencari waktu, kita harus tahu dulu apa itu rumus kecepatan. Rumus kecepatan kan berasal dari satuan kecepatan itu sendiri. Misalkan gini, 100 kilometer per jam. Nah, kecepatan. Nah, berarti 100 kilometer ini adalah jaraknya. Jamnya itu satu kan menyimpan angka satu yaitu waktunya. Jadi kecepatan itu diambil dari sini nih, ya. Dari sini, ya, dari kecepatan itu sendiri ini 100 kilometer per 1 jam. Maka dijadikanlah rumus yaitu K J per W. Kecepatan jarak di waktu-waktu. Jadi kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kecepatan satuannya ini kita sudah pelajari bersama barusan kemarin ya. Materi terakhir yaitu kilometer per jam, meter per menit, atau meter per detik. Satuannya beda-beda. Tergantung permintaan soal seperti apa. Kemudian waktu ada jam, ada menit, ada detik, kita sudah pelajari semua. Ada yang menambahkan, ada yang mengurangkan, bahkan ada yang dikalikan. Bahkan ada yang mundur waktunya bagaimana. Untuk jarak kita juga sudah pelajari, yaitu satuannya diantaranya kilometer dan meter. Ini yang biasa sering dipakai, kilometer dan meter. Seperti itu ya. Lalu bagaimana Pak Koji dari rumus ini? Ya, kita nanti waktu ini mencari yang mana? Sama seperti kita mempelajari skala. Ketika mempelajari skala, maka kalau kita mau mempelajari waktu, berarti waktunya kita tutup nih. Kita mencari W ini. Maka didapatkan yaitu W sama dengan J per K. Ya, dari sini W-nya ditutup, J per K. Kita pindah ke sini. Jadi mencari waktu itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi rumus mencari waktu apa? Jarak dibagi kecepatan. Mohon maaf. Jadi mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Ya. Asalnya dari mana? Dari rumus aslinya itu KJ per W. Rumus utamanya KJ per W. Oke. Next selanjutnya. Oke, kita coba langsung di soal yang pertama. Yaitu di sini ada panjang keliling lapangan 500 meter. Danu berlari dengan kecepatan 20 meter per menit. Danu mengelilingi lapangan membutuhkan waktu berapa menit. Oke, kita pakai di satu seperti biasa soal cerita. Diketahuinya J-nya 500 meter. Kemudian kecepatannya adalah 20 meter per menit. Kemudian berarti yang di dua yang ditanya adalah W. Kenapa W Pak? J sudah ada. Kecepatan sudah ada. Maka W sama dengan titik-titik menit. Ya, permintaan soalnya menit. Gitu ya. Maka masukin D3. D3 mencari W berarti tadi apa rumusnya? W J per K. J dibagi K, J-nya 500 meter, kemudian dibagi 20 meter per menit. Gitu ya.
menit. Ini coret, sisanya menit. Ini coret 1, ini coret 1, sehingga sisanya 50 per 2. Nah, menit ya. Nah, kita jadikan, kita bagikan 2, 50 bagi 2, 25 menit jadinya. Gitu. Jawabannya yang B. Gitu ya, Kak ya. Oke, next kita selanjutnya. Di sini kota A dan B jaraknya 120 km. Kecepatan mobil dari kota A ke kota B rata-rata per jam 40 km. Lama perjalanan titik-titik jam. Berarti D1-nya kita tulis. D1-nya J-nya 120 km. Gitu ya. Kemudian kecepatannya adalah 40 km. Maka D2 yang ditanyain adalah waktu, W-nya mintanya apa? Jam. Gitu ya. Oke, D3 masuk kita ke rumus. W sama dengan J per K. J-nya berapa tadi? 120 km. Gitu. Kecepatannya 40 km per jam. Sudah ada yang sama? Ini. Berarti sisanya jam. Benar ya? Permintaannya kan jam. Maka ini coret 1, ini coret 1. Gitu. 12 bagi 4. Jadi jawabannya adalah 12 dibagi 4. Ya, jawabannya adalah 3. 3 apa Pak Koji? 3 jam. Gitu. Tadi kan tersisanya jam ya. Oke, next. Kita soal selanjutnya. Sebuah mobil melaju dari kota P ke kota Q dan kecepatan 40 km per jam. Jarak antara keduanya 240 km. Mobil tersebut berangkat dari kota P-nya jam 6. Maka tiba di kota Q jam berapa? Oke. D1. Jaraknya ini nih, 240 km. J, 240 km. Oke, kita mundur dikit. Biar muat. J, 240 km. 240 km. Ya, kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Maka yang datanya D2 adalah W. W-nya berapa? W sama dengan mintanya apa? Jam dong. Proporsi di sini nggak ada ya, tapi biasanya mintanya adalah jam. Ya. D3. Perhatikan di sini. Masukin rumus dulu WJ per K. J-nya tadi adalah 240 km dibagi 40 km per jam. Nah, ini km udah selesai, tinggal jam. Coret-coret. 24 bagi 4. 24 dibagi 4, ya 6 jam dong jadinya. Nah, udah selesai belum Pak Fauzi? Belum. Kan dia berangkat jam 6. Maka tiba di kota Q-nya, berangkat di kota P jam 6 nih. Di kota Q jam berapa? Ya tambahin dong. 06.00 tambah 06.00. Jadi tibanya adalah jam 12.00. Seperti itu ya. Jam 12.00 sini 00. Jadi pukul 12.00 dia tiba di kota Q. Gitu ya. Next, selanjutnya. Faris mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Ia berangkat dari rumah pukul 5. Ia ingin pergi ke rumah neneknya dengan jarak 30 km. Nah, Faris akan sampai di rumah nenek pukul berapa? Oh, hampir sama dengan yang tadi ya. Kita kerjain. D1. Ada apa di sini? Oh, kecepatan. Kecepatannya K sama dengan 80 km per jam. Sebentar. Aku kecilin hurufnya biar muat. D1 K sama dengan 80 km. Gitu ya. Kemudian kecepatannya. Oh, ini kecepatan ya. Kecepatannya km per jam. Kemudian jaraknya adalah 32 km. Bentar. 32 km. Maka D2 yang ditanyain W titik jam. Walaupun tidak ditanya di situ, biasanya dipakai adalah jam. D3 W masukin rumus J per K. Ya. J-nya berapa? J-nya adalah 32 km. 32 km per 80 km per jam. Gitu ya. Oke, kita ke sini.
32 per 80. Ini tadi sisanya apa ya? Ini KM sudah nih. Berarti nanti sisanya jam ya, digantikan ya. 32 dibagi 8 dapatnya 4. 80 bagi 8 dapatnya 10. Kecilin lagi. Sebentar. 4 per 10. Ya, dibagi 2. 2 dibagi 2, 5. Jadi 25 jam dapatnya. Pak Koji ini gimana cara nambahinnya? Gampang. Kita jadiin menit gitu ya. 25 per 5 jam itu berapa menit sih? Ya 2, berarti 2 per 5. Kan ini besar ke kecil, maka dikalikan 60 langsung. Nah ini kan 1, ini 12. Jadi 12 kali 2 ya 24. Oh berarti 24 menit Pak Koji. Iya, nah sekarang dia berangkat jam berapa? Jam 5. Maka 05 ditambah 00. Jam 5.00 ditambahin cuman 24. 00.24. Ya jawabannya adalah 0524 yang ini nih. 0524. Ya, kita ulangi dari sini aja ya. Atau aku ulangi dari awal deh, boleh. Kita ulang dari awal. Nah, agak lumayan nih soal ini ya. Tapi nggak begitu sulit. Oke. Kita lihat sini. Kita D1-nya di sini aja deh. D1. D1-nya yaitu kecepatannya 80 km per jam. Kemudian jaraknya tadi berapa? 32 km. Jaraknya cuma 32 km. W-nya berarti tanyain titik-titik jam. D3, D3-nya berarti kan W sama dengan J per K. Nah, W sama dengan J-nya berarti berapa? 32 km dibagikan 80 km per jam. Ini coret-coret, sisanya jam. Ini dibagi 8 dapatnya 4. Ini dibagi 8 dapatnya 10. Jadi 4 per 10 jam. Seperti itu. Nah, kita kecilin lagi ya. Di sini ya. 4 per 10 jam. Itu kita kecilin jadinya 2 per 5 jam. Nah, supaya... Oh, ini geser. Oh, ini kok soal lain. Beda nih. Nah, ini kita hapus di sini aja ya. Tadi berapa, Kak? 2 per 5 jam ya. Di posisi gesernya kemajuan nih. Tadi kita sini nih. 4 per 10 jam ya, Kak. 4 per 10 jam. Nah, jadi kita fokusnya sini nih. 4 per 10 jam. Nah, di sini. Tadi kan berapa? 4 per 10 jam. Kita kecilin deh. 4 per 10 jam. Jadinya 2 per 5 jam. Seperti itu. 2 per 5 jam. Nah, 2 per 5 ini supaya jadikan menit kan susah nih. Kalau 25 jam susah nih. Tambahin jam 5 susah. Maka jadikan menit dulu. 2 per 5 kita kalikan 60. Kok bisa Pak Koji? Kan ini jam ke menit kan jam ke kecil ya. Ke menit berarti besar ke kecil. Maka kalikan langsung. Jadi ininya 12. 12 kali 2 berarti 24 menit. Sedangkan kita berangkat jam 5.00. Si Faris. Maka ditambahin 24. Ya ini kan 00. Berarti 05.24. Gitu. Kan tadi dapatnya 24 menit ya. Jadi yang B jawabannya. Seperti itu. Jadi kalau ketemu di sini nih. Kalau ketemu 2 per 5 jam. Nah gimana Pak Koji nambahin ke jam 5-nya? Jadikan menit dulu. Nah jam ke menit kan besar ke kecil langsung ekspres kali 60. Gitu ya. Next selanjutnya. Ini yang tadi. Nah Jakarta Bandung jaraknya 150 km. Kemudian kecepatannya 75. Jika ia sampai di Bali pukul 12, maka ia berangkat dari Jakartanya pukul berapa? Gitu. Berarti kita nanya awalnya ya. Awal berangkatnya. Kita bagi dua dulu yang ini. Oke, D1-nya berarti D1-nya apa ini di sini? Oh, jarak. Jaraknya 150 km. Kemudian kecepatannya 75 km per jam. K 75 km. Ini 5 ya per jam. Berarti D2-nya W titik jam yang ditanyain. Berarti kita masukin rumus deh. D3 sama dengan W sama dengan J per K.
J-nya berapa? J-nya berarti 150 km. km kita bagi 75 km per jam. Coret, sisanya jam ya. 150 bagi 75, ya dapatnya kan 2. 75 kali 2 kali 50. Dapatnya berapa Pak Koji? 2 jam. Nah, dia nyampe di Bali jam 12. Berarti dari Jakarta pukul berapa? Ya tinggal dikurang. Berarti sebelumnya kan dikurang. Berarti 12 dikurangi 02.00. Berarti jam berapa dia berangkat? Ya jam 10.00. Seperti itu. Ya. Jadi karena yang ditanya jam berapa mulai berangkatnya, berarti mundur dikurang jam 10.00. Oke ya. Mudah ya. Next selanjutnya. Ini sama yang tadi. Oke, jarak Madiun Surabaya 200 km ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 80 km. Maka lama perjalanan adalah, nah hati-hati di sini, mintanya menit. Gampang sih, tapi mintanya menit. Oke, kita lihat ya. D1 jaraknya 200 km. Seperti itu, 200 km. Oke. Kemudian kecepatannya 80 km per jam. Oke. Seperti itu ya. Kemudian D2 W sama dengan titik jam. D3 W sama dengan J per K. Kita masukin angkanya. J-nya berarti 200 km. 200 km. Kemudian kecepatannya 80 km per jam. Nah, coret, sisanya jam. Betul, ini coret. Nah, 20 dibagi 4 kan 5. 8 bagi 4 kan 2. Jadi 5 per 2 jam. Pak Koji belum selesai ya? Belum. Ya, karena mintanya menit. Nah, kita sini ya. 5 per 2 jam. Mau jadi menit. Sini menit. Nah, besar ke kecil. Oke. Menit. Nah, mau jadi menit. Besar ke kecil, maka langsung dikali. Ya. Langsung kali 60. Itu, ini coret 1. Ini coretnya 12. 30. Gitu ya. Jadi 60 bagi 2, 30. 30 kali 5, 150 menit. Jadi hasilnya 150 menit perjalanannya. Tadi hasilnya berapa tadi? 5 per 2 jam. Nah, ini 5 per 2 jam. Mintanya kan menit soalnya. Maka 5 per 2 jam itu kita kalikan 60. Jadi ulangi, sini 5 per 2 kalikan 60. Kenapa posisi kali 60? Karena kan besar ke kecil, jadi langsung kali. Coret, ini 30. 30 kali 5. 15 ya 150 menit. Seperti itu ya. Next. Nah, jarak kota P ke kota Q lagi 240 km. Tapi ini berbeda, ada istirahatnya di sini, ada istirahat 30 menit gitu ya. Kita ulangi, jarak kota P ke kota Q 240 km, sebuah bus berangkat dari kota P pukul 14 atau jam 2 siang. Di perjalanan bus istirahat dulu 30 menit, kemudian bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bus tersebut tiba di kota Q pukul berapa? Oke, kita lihat di sini. D1-nya adalah kita jarak dulu. 240 km. 40 km. Kemudian apalagi nih? Kecepatannya 60 km per jam. K 60 km per jam. Ya, kemudian D2 ditanyanya W sama dengan J per K. Oke. D3 J-nya berapa ini? D2-nya ditanya W sama dengan titik jam. Lupa apa sih. Mintanya jam. D3. D3-nya W sama dengan J per K. J-nya berapa? Sama dengan J-nya di sini 240 km dibagi di sini 60 ya. 60 km per jam gitu. Dicoret, sisanya jam betul. Ini coret. 24 dibagi 6 dapatnya 4 jam. Gitu ya. Jadi udah ketemu waktunya, lama perjalanannya 4 jam.
Sekarang yang jadi masalah adalah dia kan berangkatnya jam 14. Tadi kita hitung lama perjalanan berapa Kak? 4 jam, berarti tambahin 04 dong. Nah, kan jadinya jam 16 tuh nyampe. Nah, masalahnya ada berhenti 30 menit ya, berarti tambahin sama yang berhenti tadi. Tambahin gitu 00 jadi 16, nyampenya jam 16.30 yang A ya. Begitu Kak. Jadi sudah ketemu jamnya, lama perjalanan 4 jam, ditambahin dengan jam berangkat tadi jam 2, kemudian ditambah lagi dengan istirahat 30 menit. Jadi nyampenya jam 16.30. Oke. Nah, ini pesawat nih Kak. Ya, ini kurang lebih kita 2 soal lagi, soal ini dan soal lagi nanti satu terakhir. Pesawat 250 km per jam kecepatannya. Wow. Cepat sekali ya. Kecepatannya 250 km per jam. Berarti D1K sama dengan 240 km per jam. Itu ya. Kemudian jaraknya 625 J sini. 625 kilometer. Berarti D2 yang ditanyain, nah ini ikut mulu. D2 sama dengan W titik jam. Ya, di sini mintanya jam. Oke. Kemudian D3 deh masuk. D3 rumus. W sama dengan J per K. Gitu. J-nya berapa sih Pak Koji? J-nya 625 kilometer. Nah, gitu. Dibagi 250 kilometer. Gitu ya. Ini kalau Pak Koji bagi 25 dapatnya, ini per jamnya belum ya? Ya, ini per jam. Coret dulu, coret, sisanya jam. Sini aja deh ya. 625 tadi per 25 ya Kak ya. Per 25 jam. Nah, ini kalau Pak Koji bagi 25 dapatnya 25 Kak. Tadi 250 ya. Nah, ini 250. 625 per 250. Ini kalau Pak Koji bagi 25 dapatnya 25. Ini kalau bagi 25 dapatnya 10. Kecilin lagi nih. Dibagi 5, 3, 5, 2. Jadi dapatnya 5 per 2 jam. Oke, dapatnya 5 per 2 jam seperti itu. Udah selesai belum Pak Koji? Belum. Kenapa? Ini lihat deh ABCD-nya itu. Nah, ABCD ini kan pecahan campuran. Ya tinggal dibikin pecahan campuran aja. 5 per 2 jam berarti 2. Di sini 2, di sini 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Jadi 5 per 2 jam berarti 2,5 jam. Sama aja. Gitu. Jadi yang mana Pak Fauzi? Yang B jawabannya. 2,5 jam. Ya. Kita ulangi yang ini ya. Oke. Kita ulangi dari sini aja deh. Dari D1-nya nggak usah. Nanti kita langsung D3 aja. Oke, D1-nya betul 240 km kecepatannya mana? 250. Bukan 240 nih Bapak sini, 250. 250, kemudian jaraknya 625, dicari jam. D3-nya sama dengan W J per K. J-nya yaitu 625 kilometer saja. Kemudian kecepatannya 250 bukan 40 per jam. Coret-coret sisanya jam. Kita ke sini. Nah. Apa hapus lagi? Oke. Di sini tadi berapa Kak? 625 per 250. Nah, kalau Pak Koji ini bagi 25 dapatnya 25. Kemudian kalau Pak Koji bagi 25 dapatnya 10. Kemudian dibagi 5, 5 dibagi 5, 2. Jadi 5 per 2 jam. Nah, jawaban di ABCD-an nggak ada. Adanya campuran ya, tinggal dibikin campuran aja ini. Sama dengan, ya, bikin campuran kan tulis ininya dulu kita belajar. 2 kali berapa mendekati 5 bisanya 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 2,5. Jadi jawabannya 2, 1 per 2 jam. Gitu ya. Jawabannya yang mana Pak Koji? Ini. Yang B. Gitu. Ya. Oke. Ini mana ini? Oh, beda lagi ya soalnya.
Oke, sekarang kita ke sini ya, Kak. Oke. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke B 180. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, maka mobil berangkat dari kota berarti ini mulainya jam berapa? Berarti kemungkinan ini dikurang. Kayak tadi ya. Oke, kecepatan D1. D1 K-nya 75 km per jam. Oke. J-nya adalah 180 km. Gitu. Berarti D2-nya W titik jam. Gitu ya. Oke, berarti D3. W sama dengan J per K. J-nya berapa pokok J ini? 180 km dibagi 75 km per jam. Coret-coret sisanya jam ya. Oke, Pak Koji ke sini deh. Pak Koji ke mana tadi? 180 ya. Oke. 180 per 775. Nah, kita kecilin ya. Kira-kira kalau Pak Koji dibagi 5 ini dapatnya 36 nih, Kak. Dia bagi 5 dapatnya 36, ini dibagi 5 kita dapatnya 15. Ya. Bentar. Nah, kita bagi 3 dapatnya 12. Ya, kita bagi 3 dapatnya 5. Nah, dapatnya 12 per 5 jam dapatnya. Pak Koji ada jawabannya nggak? Ya, kita cari dulu ini berapa menit. Kan gitu ya. Berangkat tadi jam 10 ya. Berarti 12 per 5 jam kan mau jadiin menit Pak Koji. Jam ke menit kan berarti langsung ya Pak Koji, besar ke kecil betul. Nah, kan gitu. Ini coret 1, ini dapatnya berapa Pak Koji? 12. 12 kali 12, 12 pangkat 2 kan berapa kalian? 144 menit. Nah, Pak Koji udah selesai belum? Belum. 144 kita coba kurangi dengan 60. 1 jam kan 60 menit. Jadi kita pengen tahu nih 144 ini berapa jam. Gitu ya. Jadi 144 menit berapa jam. Oke, kita kurangi 2 jam deh. 1 jam kan 60 menit. Maka kalau 2 jam 120 ya. Maka sisanya berapa pokoknya? Ini 4. Ini 2. Oh, jadi sisanya cuma 24 menit. Tadi berapa? 120 menit itu berapa jam? 2 jam. 2 jam 24 menit. Nah, tinggal kita kurangin aja. 10.00 kita kurangi 0224. Nah, gitu ya. Oke, ini ngerjainnya di mana ya? Bapak hapus dulu deh yang ini ya. Wah, ini kayaknya cuma satu halamannya ya. Coba. Oh, enggak, ini 2 ya. Coba Bapak hapus dulu di sini dulu ya, Kak ya. Kecilin dulu ya. Kita ulangi lagi tadi di sini. Ah, nggak muat ini. Kita tambahin satu halaman lagi aja ya. Halaman ininya ya. Oke. Sebentar. Kita duplikat halaman ininya. Action. Duplikat page. Oke. Oke. Ini kita lanjutkan yang tadi dulu ya. 12 per 5 jam. Kita mau jadiin menit. Maka dikalikan 60. Ini coret 1. Ini dapatnya 12. 12 kali 12. 12 pangkat 2. Dapatnya 144 menit. Gitu ya. Kita ingat-ingat ya. 144 menit. Wah, belum selesai. Ya, kita harus yang ini. Jadi gimana dong Pak Koji? 144 menit. Nah, kita jadiin jam ya. Oke, kita lihat di sini 144 menit. Nah, jam kan 1 jam kan 60 menit. Kalau dikalikan 2 120 ya. Kita kurangin aja 120 menit. Nah, ini kan nilainya 2 jam. Ini kan nilainya 2 jam. Sisanya berapa Pak Koji? Sisanya 24 menit. Nah, udah ketemu nih. Berarti lama perjalanannya adalah 02 24 menit gitu. Nah, sekarang dia berangkatnya jam berapa? Jam 10. Nah, karena dia tibanya, mohon maaf. Dia tibanya jam 10. Maka kalau nanyain berangkat jam berapa kita kurang dong. Dikurang dengan 0224. Kurang ini minjem, ini jadinya 9. 60 sininya ya. 60. Sebentar. Aku ini dulu. Biar agak rapi.
Oke, terlalu dekat. Nah, mau dihapus dulu ya. Oke. Jadi tadi berapa jadinya? Jadi 0224 ya. Dapat lama perjalanannya 0224. Nah, karena tibanya jam 10, mau nanya jam berangkat jam berapa, maka kita kurangin dengan lama perjalanan 10.00 kurangi 0224. 24. Nah, ini diambil 9. Nah, ininya 60. Nah, ini nggak bisa. 10 kurangi 4, 6. Ini 5. 5 kurangi 2, 3. 36. 9 kurangi 2, 7. Jadi berangkatnya 0736. Yang mana Pak Koji? Ini. Ya. Oke. Kita ulangi ya. Nah, dari sini A3 nih. Tadi berapa? Kecepatannya 75 km per jam. Nah, ini betul. Kemudian jaraknya 180 betul. Mencari W, jadikan jam. Nah, kemudian rumus W, J per K betul. Kecepatannya 180 dibagi 75. Coret-coret, kilometernya sisa jam. Betul. Oke, kita ke sini. 180 dibagi 75. Kita kecilin 180 dibagi 5 itu dapatnya 36. 75 dibagi 5 dapatnya 15. 36 bagi 3 dapatnya 12. 15 bagi 3 dapatnya 5. Sehingga 12 per 5 jam. Nah, ini belum selesai. 12 per 5 jam supaya jadi menit, maka kalikan 60. Kenapa? Karena jam per menit kan besar gak kecil. Ini dicoret dapatnya 12. Ini dapat 12. Jadi 12 kali 12 144 menit. Oke. 144 menit kalau dibagikan 60 dapatnya 2 kali nih. Nah, 2 kali 60 120. Sisanya 24 menit. Nah, jadi lama perjalanannya adalah 2 jam 24 menit. 2 jam yang ini nih 24 menit. Nah, gitu ya. Nah, karena tibanya jam 10, lama perjalanan 2 jam 24 menit, maka kita kurang. Nanya jam pertama jam awal berangkat. Oke, kita kerjain yang ini aja dulu ya. Yang ini aja nih. Yang tadi pengurangan. Oke. Ulangi ya. Tadi jadi jam 10 tiba, yang jam 10 tiba tadi, kita kurangi ke 2 jam 24 menit. Oke, ini pinjam kan nggak bisa. Nah, jadinya 9. Ini jadinya 60. Nah, ini 10 kurangi 4 dapat 6. Ini 5 kurangi 2, 3. 9 kurangi 2, 7. Jam 7.36. Berarti yang ini, yang C. Oke ya, paham. Oke, ini soal monsternya atau soal yang terakhir nih. Kereta cepat Shinkansen ini kayak dalam 1 jam bisa 350 km, luar biasa. Oke, kita masuk D1. Kecepatannya 350 km per jam. Kemudian apa ini? Wah, jaraknya 1120. J 1120 km. D2 proporsi banyak amat. Ya, tenang aja. Jangan khawatir ya. Dihadapi saja soalnya. Oke. Kita lanjut. Kita D3. D3 W sama tadi udah ya. Maaf, ini W, D2-nya W sama dengan titik-titik jam. Langsung D3 aja kebiasaan nih Bapak sini. Oke, D3. W sama dengan J per K. Langsung ngerjain ya. J-nya adalah 1120. Apa satuannya? Kilometer. Kemudian di sininya adalah 350 kecepatannya, K-nya ya. Kilometer per jam. Ini kilometer. Coret-coret sisanya jam. Di sini ada 0. Di sini 0 coret. 112 per 3, 35. Oke. Oke, tadi berapa Kak? 112 per 35 ya, benar ya tadi? Oh, per 35 bukan 25 ya, 35. Nah, per 35 apa tadi? Sisanya kan jam, berarti 112 per 35 jam gitu ya. Nah, 112 per 35 jam kita bikin coba kira-kira 35 kali bikin campuran ya. Bikin campuran kira-kira 35-nya kali berapa mendekati 12. Coba kita ke sini ya. 35 kali 3 coba.
15 minus 1 dikali 9. Oh, paling deket nih. 105. Ya, kita hapus ya. Jadi kita bikin campuran nih yang ini. Ya, tadi kan jam ya. Berarti 35-nya dapat berapa Pak Koji? Dapatnya 3. 35 kali 3 105. Berarti 112 kita kurangnya 105. Ini 12 kurang 5 7. Berarti sisanya 7 Pak Koji ya. Iya betul. Nah, gitu. Kita hapus ya. Nah, kita hapus. Nah, Pak Koji begini udah selesai belum? Belum juga. Jadi masih campuran nih. 3, 7 per 35. Nah, kita kecilin. 3, 7 per 35. Sama dengan 3, 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7. Berapa? 5 dong. Ya, 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7. Jadi cepatnya udah ketemu nih. Sebetulnya 3, 1 per 5 jam. Ya, jawabannya 3, 1 per 5 jam. Nah, sekarang di sini ABCD-nya nggak ada tuh. Dikali 1 per 5 jam. Maka 3-nya kita pisahin. 3, 1 per 5 ditambah 1 per 5. Nah, 1 per 5-nya ini 3 jam ya. Supaya jadikan menit berarti kalikan 60. Ya kan? Ini 1, ini 12. Sehingga 3 jam 12 menit. Jadi jawabannya adalah C. 3 jam 12 menit. Nah, perjalanannya seperti itu ya. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Ini soal terakhir nih. Yang Shinkansen. Oke. Pokoknya hapus dulu semua. Ya, paham. Soal terakhir. Ini juga dihapus. Oke. Nah, ini juga dihapus. Nah, ini juga dihapus. Yuk. Kita kerjakan. Yang ini. Nah, oke. Belum pensilnya. Oke. D1-nya adalah berapa tadi? Kecepatan. Kecepatannya 350 km per jam. Kemudian jaraknya sama dengan 1120 km. D2 W sama dengan titik-titik jam. Itu D3 W sama dengan J per K. J-nya berapa tadi? 1120 km dibagi 350 km per jam. Coret-coret sisanya jam. Coret-coret 112 per 35. Sini ya. 112 per 35 jam. Kok pokoknya sisanya jam? Kan di sini udah dicoret. Sisanya jam. KM-KM-nya udah dicoret. Nah, 112 per 35. Kita bikin campuran. 35-nya berapa kali? Tadi ngitung berapa? 35 kali 3 kan 105. Gitu ya tadi ya. Oke. Berarti bisanya 3. Bisanya 3 kali. Nah, sisanya berapa? Berarti 112. Tadi 3 bisanya segini nih. Berarti sisanya 7. Maka 7-nya kita taruh sisanya. Kan pernah bikin camburnya. Udah bisa pada pintar. Maka sini taruh 7. Nah, ada nggak di ABCD-nya jawabannya? 7 per 35 jam. Nggak ada. Kita kecilin. 35. 3-nya tetap. 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7, 5. 3, 1 per 5 jam. Masih belum ada jawabannya juga nih di sini. Maka 3-nya kita pisah. Bentar. 3-nya kita pisah. Ya. Kemudian ditambah 1 per 5 tadi ya. Nah, 1 per 5-nya kita kalikan 60. Kita pengen tahu ini berapa menit. Nah, dapatnya 12 Pak Koji. Berarti 3 jam lamanya lebih 12 menit. Yang mana? Yang ini. 3 jam 12 menit. Ya, seperti itu. Baik. Dari Pak Koji cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalian cari soal yang ada di dalam video ini. Kemudian tentukan di menit keberapa, titik keberapa soal tersebut berada. Lalu kalian jawab pertanyaannya ya. Jangan lupa juga mengerjakan THGC matematika. Jadi pokoknya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.